Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidin al-kiram, para pemirsa yang berbahagia, di syahr Ramadan al-mubarak, di bulan Ramadan yang penuh berkah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membicarakan menjaga lidah dan perbuatan selama di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh barakah, ya, bulan yang penuh keutamaan, ya. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan untuk kita isi dengan amal-amal soleh, dengan ya kegiatan-kegiatan yang tentu berpahala. Ya, jadi dalam sebuah hadis dikatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan tetapi dia hanya dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mungkin mereka itu selama di bulan suci Ramadan ini banyak sekali melakukan aktivitas-aktivitas tapi tidak terkategori aktivitas yang dikatakan istilah Quran itu amal soleh. Jadi amal soleh itu dalam bahasa Quran, dalam Al-Quran itu dimaknakan kepada dua, yaitu al-faraidu wan nawafil, seluruh amal-amal yang wajib dan seluruh amal-amal yang sunat. Jadi sebenarnya aktivitas kita dalam melakukan amal-amal soleh itu bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, ya. Kita isi dengan kegiatan amal-amal yang wajib, amal-amal yang sunat dengan berbagai kegiatannya gitu. Tapi sebenarnya amal soleh itu senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari, juga di bulan suci Ramadan ini, gitu ya. Nah, jadi janganlah kita itu, ya, begitu datang bulan Ramadan ini, justru dengan berakhirnya bulan Ramadan nanti, ya, kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan maufirah atau ampunan dosa, ya, kepada kita. Kenapa itu terjadi? Ya, karena kemungkinan selama di bulan Ramadan dia banyak melakukan aktivitas-aktivitas tapi tidak bernilai, tidak yang dikategorikan sebagai amal-amal soleh. Nah, di antara, ya, yang perlu dijaga selama kita bulan suci Ramadan itu ialah jaga lisan kita, ya, dari perkataan takzib, ya, dari perkataan dusta gitu, ya, dari omongan-omongan kotor dan lain sebagainya. Karena dalam hadis itu dikatakan asyamu junnah ma lam yuharrikhu bikazibin aw ghibah. Rawahu Ibnu Hibban, bahwa puasa ini itu kata Nabi adalah perisai dari api neraka selama puasanya itu tidak dirusak dengan dusta dan ghibah. Jadi kita kalau misalnya di bulan puasa ini masih galak mudik wong, masih galak berdusta, berbohong. Oh, janji nanti ya kita ketemu di sana, enggak tahunya ingkar janji. Maka hati-hati, itu bisa menyebabkan, ya, puasanya itu, ya, ada perbuatan ghibah. Jadi kita harus menjaga lidah kita, ya. Jadi dalam hadis yang lain itu dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata-kata yang baik, atau kalaupun tidak bisa berkata yang baik, maka dia lebih baik diam. Dan tidak ada perkataan yang paling baik, ya, kecuali perkataan yang menyerukan kepada agama Allah, menyerukan kepada dakwah, ya, menyerukan kepada Islam. Maka di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita harus banyak melakukan aktivitas dakwah. Nah, dakwah itu kan dalam bahasa Qur'annya itu kan yad'una ilal khair, yaitu menyerukan kepada al khair, artinya yad'una ilal Islam, menyerukan kepada Islam. Jadi kalau kita berdakwah itu, ya, hanya mendakwakan Islam gitu, jangan mendakwakan selain Islam. Nanti kita mendakwakan hukum kufur, kita mendakwakan hukum jahiliyah, kita mendakwakan hukum Belanda umpama. Maka yang kita dakwakan itu adalah hukum-hukum Allah, ya, supaya maunya Allah antara perintah dakwah itu dengan faktanya itu adalah seiring sejalan gitu. Nah, jadi itu, ya. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita jaga lidah, kita jaga perbuatan dari perbuatan lagho, perbuatan yang tersia-sia, yang tidak dapat pahala. Kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang mewujudkan, yang melahirkan, ya, pahala,
yaitu aktivitas perbuatan-perbuatan yang wajib dan aktivitas perbuatan-perbuatan yang sunat. Misalnya sekarang kan, kalau puasa ini kan kewajiban aini ya, kewajiban setiap orang. Nah, adakah misalnya kewajiban yang hari ini belum ditunaikan, dan itu bukan kewajiban aini, tapi kewajiban negara. Misalnya negara itu dalam syariatnya dikatakan sebagai munafis, jadi al-munafis sebagai pelaksana min ahkamillah, daripada hukum-hukum Allah. Nah, berarti kan artinya dakwah kita itu bagaimana caranya sekarang itu, yaitu ya menyadarkan umat ini supaya umat ini bisa menghadirkan sebuah sistem kehidupan ini, sebuah sistem yang mengatur kita ini dengan dengan syariat Islam ya. Dan itu apa setelah disebutkan bahwa sistem yang demikian itu di dalam bab fikihnya disebut dengan sistem al-khilafah ya. Di mana al-khilafah ini merupakan sistem yang ada pembahasannya dalam kitab fikih, dan kewajiban mengangkat khalifah itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin, dan itu tidak ada perbedaan ataupun khilafiyah di kalangan para ulama ahli fikih maupun akidah tentang kaum muslimin wajibnya mengangkat seorang khalifah. Itu dalam rangka untuk tanfiz min kulli ahkamil Islam, dalam rangka untuk menerapkan seluruh daripada hukum-hukum Allah atau syariat-syariat Islam. Di antaranya kan selain kita diwajibkan sholat, tapi juga kita diwajibkan untuk berhukum pada hukum Allah yang lain, seperti melaksanakan hukum-hukum jina, hukum-hukum yang berkenaan dengan al-jaraim, yaitu hukum-hukum sanksi hukuman pidana, dan juga misalnya melaksanakan hukum perang ketika misalnya kita diperangi, seperti misalnya yang terjadi di saudara-saudara kita di Palestina, yang hari ini mereka butuh daripada bantuan kaum muslimin di negeri yang lain. Nah, ini untuk melaksanakan jihad ini perlu negara yang menggerakkannya. Maka kalau perintah jihadnya itu wajib, berarti menghadirkan sebuah negara yang melaksanakan Islam juga hukumnya wajib. Jadi manfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan banyak dakwah, gunakan lidah kita ini untuk memaksimalkan mensibukkan ya dengan banyak kegiatan-kegiatan dakwah, menyerukan kepada Islam, menyerukan kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Semoga dengan puasa di bulan Ramadan ini kita tidak tersia-sia, sehingga akhir di bulan Ramadan itu kita diharapkan atau mengharapkan kepada Allah ya, yaitu ghufran ma taqaddama min dzambih, yaitu ampunan dosa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.